Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Babe ora berdosa. Wong dosa niku lek urung gelem njaluk ngapura Kang Pangeran ora di ngapura. Orang yang berdosa kepada Allah terus belum minta maaf, dia mati meninggalkan dunia yang fana ini masih membawa dosa. Dan lagi apabila punya hak Adam yang harus diselesaikan, itu harus diselesaikan, terutama antar muslim, antar saudara, itu berupa den, utang, tanggungan, itu harus diselesaikan. Maka orang yang meninggal biasanya mau berangkat itu apabila ada hak Adam yang belum bisa diselesaikan. Untuk itu ada kesalahan-kesalahan, mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau ada hak Adam tidak bisa diselesaikan, mohon nanti datang ke keluarganya. Oh, pada waktu hidup punya utang berapa? 1 dirham, berapa? 500.000, berapa? 100.000. Ya, untuk itu harus keluarganya nyauri. Ini Pak, saya mengembalikan utangnya bapak saya atau paman saya atau nenek saya. Kalau belum itu, orang yang punya den, tanggungan, andai kata semua sudah masuk surga, dia jadi ditahan karena keluarganya belum mengembalikan. Hati-hati, barang sepele akan menjadi hijab Anda masuk surga. Di delok. Ada dulu itu Pak Kiai Masuri. Pak Kiai Masuri itu mondok. Saya masih ingat rumahnya di Pati. Pati itu daerah Jawa Tengah Utara. Pada waktu saya sowan Mbah Sahal Mahfud di Kajen karena Pak Kiai Masuri itu sebelahnya. Dia bilang, waduh, waktu saya mondok di Mbah Yai Ma'ruf, saya punya tanggungan
ke pondok itu ya uang krusnya sekarang kira-kira ya sekitar 300 atau 400 ribu. Saya pas ini juga saya tidak ngerti, dia sendiri cerita bahwa saya titip tanggungan saya. Nah itulah saya ini karena dia ya akhirnya saya tasarufkan di sini di pondok. Itu hikayah satu cerita, tapi almarhum sekarang sudah meninggal, Pak Kiai Masuri. Itu mondok mulai kecil dan orang tuanya tidak tidak muslim aktif. Dia tertarik jalan ke sini, tapi memang orang mampu. Mulai mondok, mulai di sini. Akhirnya Masya Allah bisa jadi bikin pondok, punya istri ya, hafidhoh dan seterusnya karena ya berkahnya itu. Itulah makanya ternyata masalah yang sekecil itu bisa menjadikan sebab. Itu kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita itu punya den tanggungan yang belum bisa diselesaikan sampai meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT, senantiasa mendapatkan bimbingan syafaat Rasulullah SAW. Jadi seorang suami juga harus membina istrinya dan jangan sampai gampang-gampang moro tangan. KDRT ya, suka moro tangan yang gini sing putri. Ya kita harus berusaha jangan sampai cengkre cengkre bahasa lek cara gampang ringan tangan. Jadi kita harus berakhlak, berbudi pakerti yang luhur, dan sebagaimana beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat Rauf Rahim, ya belas kasihan, ya pengampil, pemaaf. Jadi lek sing kakung salah ya aja disatru sampai luwih 3 dina dosa. Ya paling suwe ya memang senantiasa bener itu ya berat, tapi insyaallah lek berupaya, kalau salah cepat diingatkan, salah diingatkan malah nesu. Jadi jangan sampai salah itu dielingne malah nesu. Dan kalau sudah saling memaafkan, ojo ya udah anggap hilang masalahnya, itu anggap hilang. Jadi eling-eling. Sampeyan ngeling-eling, gede inginane kae janganmu kasinen sampai muring-muring. Kalau sing salah sing lanang nesu-nesu sampai ora dikekne wedang, ora dikekne masa, itu juga nggak benar. Karena semua itu saling ini. Waj'alu makana min gunakaan ka'alam yakun fa inna ta'iba minadzanbi kamala dzanbala ala aitanabbahu innalakum ala nisaikum haqqo wal nisaikum alaikum haqqo. Jadi lek wis gelem tobat, gelem njaluk ngapura, ya kaya ora didosa.
hak kabeh. Dadi alaikum haqqo fa haqqukum alaihinna an la tu'tina firasakum man taqrahunna wala ya'dhanna fi buyutikum liman taqrahu. Jadi tadi saya katakan bahwa orang yang tobat itu tidak punya dosa, supaya diingat-ingat kita semua, sesungguhnya orang yang takut itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi sesungguhnya orang perempuan itu punya hak bagi orang laki-laki. Wong wadon itu duwe hak bagi orang laki-laki. Wong wadon juga punya hak. Orang perempuan juga punya hak terhadap seorang laki-laki. Orang laki-laki juga punya hak. Jadi firasah ini harus kamu jaga. Tempat tidur wong lanang tempat tidur sampeyan itu harus dijaga, jangan sampai banyak orang-orang masuk sehingga tidak pas. Kita harus jaga haknya orang laki-laki dan haknya orang perempuan. Jadi dikatakan luna libasul lakum wa antum libasul lahun wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita harus berusaha supaya benar-benar ma'ruf. Nah, kalau sudah punya istri, tuh anak tamu, harus disilahkan. Tapi kalau orang tua, orang laki tidak ada, oh suami saya lagi tidak ada. Nah, orang sing kakung ora enek, tamune lanang dilebokne. Tidak boleh. Lah sing lanang ya ngono, golek sing wedok. Sing wedok gak enek. Kalau sing laki dilebokno ya gak oleh. Tidak boleh. Nah, kecuali kalau masih saudara sing senasab, sing gak batal dulure. Jadi kalau wong liya ya ora oleh, aja sampai begitu itu berbahaya dan itu dosa haram, maka harus hati-hati. Kalau tidak boleh memberi izin pada laki-laki lain ya masuk ke rumahnya, rumahmu orang perempuan. Laki-laki juga begitu podo. Makanya fi buyutikum liman takrahun ya ala wa haqquhu alaikum an tahsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rawah hadzal hadis At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati ala zauji ala eling-eling wa haqquhunna kae sira kabeh dikai orang perempuan yang wajib bagi engkau semua, yaitu engkau semua harus memberi makan, memberi pakaian. Wah, mulai nyapa niki wancine nombas nih kok rasukan. Soale badhe riyo lah sapa sing mau tukokne?
tanggi kula lah, tanggimu urusane apa kan duwe bapak mbok niku calon kula, calonnya apa lah, calon bareng urip lho apa bareng mati. Dianggap bareng mati. Allah yarham beliau Mbah Yai Ma'ruf itu nikah punya putra satu, mondok maneh teng Mekah 7 tahun. Lah sampean urung nikah puas greteyane lamongan bendil wungu. Jadi awake dhewe niku bayangane wong kuno-kuno niku semale Mbah Kiai Misbah. Mbah Kiai Misbah niku bisane Jadi Mbah Yai Misbah digadah putra Mbah Yai Ismail niku bisane Mbah Ma'ruf. Niku mbiyen ceritane teng Mekah. Mondok teng Mekah. Mulai bareng. Dan teko dalan niku praune pecah. Lho niku neng dhuwure segara masyaallah, karek wong loro sak mundhak. Ya niku Mbah Yai Misbah kalih Mbah Kiai Muhammad niku Jawa Barat niku. Ini kampul-kampul tenggene lautan niku mboten sedina rong dina. Zaman biyen kan dereng rame. Masyaallah lek ndongeng crita niku sing ndongeng nggih bab putrane Mbah Yai Mail. Mbah Yai Mahmul. Mbah Yai Mail, Mbah Yai Mahmul. Niku tidak sehari 2 hari. Berbulan-bulan di lautan. Berbulan-bulan di lautan. Akhirnya wis ngene lah, kok awake dhewe wong loro selamat, jadi pecahane prau niku. Bareng. Lah kok terus mame dos pundi ngombene dos pundi wong sing enake banyu segara tok. Kuasane Allah niku jarene kapan lapar niku enek manuk sing nggo panganan. Masya Allah kuasane Allah. Iku berbulan-bulan. Akhirnya teko iso teko mulih. Terus kanggo pisanan lek padha niku. Padahal niku cek padha Joko. Cek nom pisanan. Ini kayak Mbah Soleh Banjarmati kali Mbah Ujeng Soleh niku pemain Bogor. Nah, muka bareng mulai bareng. So, lek padha urip dawa pisanan. Sampeyan saiki padha nang pondok iku pisanan ya dilalah. Ngejak pisanan Pati wis ndek anak, Amin nurung rabi. Pisanan ya min kowe tak pek mantu ya. Tapi lek turu ya suwi-suwi kan. Dia roh watak-watuk wahinge Amin, karena Amin lalu turu angel bugane. Ini memang jadi supaya diingat Loman itu memang sifatnya, sifat loman itu juga harus dilatih. Sifat loman itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, panggah tetap awet medit. Makno supaya sampean wong lanang niku rada loman karo wong wedok ya rada gati karo sing lanang. Dadi wae loman sing wedok medit. Gulane rada tambah ana lek gawe kopi malah disudo. Mas marai kena gula sampeyan ojo akeh-akeh mangan gula. Iki karena atine orang blong. Lek atine rada blong, longgar, loman insyaallah. Apa meneh gelem jariah. Amal jariah niku supaya awake dhewe oleh iku. Jare lek posone gelem sedekah, insyaallah akan dimudahkan.
Jadi berpakaianlah. Jadi kalau dikatakan kul mayakul walbas mayalbas, berpakaian, kul makanlah, kan mangan minum sesuai dengan umumnya orang makan dan minum. Walbas dan berpakaian, kul mayakul walbas mayalbas, berpakaian kamu sebagaimana orang-orang berpakaian. Tapi usahakan hatimu ini senantiasa hudur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah. Tidak hanya gur salat tok, akimi sholata lidzikri, ngedekne salat kangge elingan Gusti Allah. Cuma salat tok. Salate kelingan arepe buka kelingan mangan. Arepe tarweh kelingan mangan. Pas tarweh kelingan mangan. Ya lebih baik kamu berusaha supaya makan eling Allah Gusti Allah, sholat yo ingat karo Allah, selain itu senantiasa ingat kepada Allah. Ya syaratnya ya memang harus berusaha, belajar, berlatih. Oke. Wala yadribul wajhi, lan ora oleh mukul wajahe. Kok wong lanang sak pewenake wajahe sing putri dipukul. Tenoleh. Ai inda nusu siha. Nalika nusus lho, aja mukul ya. Wala yuqabbiha. Dan mengucapkan bitasdidi muwahhadati maksuratan aila yusmi'aha makruhan. Nah, lek bojone nusus masu aja dipukul, lek mukul ya aja mukul wajahe. Lan ngucap ngomong bicara sing ora sopan. Dan jangan sampai mendiamkan, menengah. Tadi jangan ngomong sing elek, dan jangan mendiamkan, menengne. Meneng nih karo sing putri, jangan sampai, usahakanlah kita. Jadi kok sampai menang beberapa ini haram malahan. Wa fi riwayatin ngaten. Walayah juro. Wa fi riwayatin. Jadi kene sampai la yusmi'aha makruhan wala yakul qabbahaka Allah wala yahjur wa fi riwayat wala yahjuroha ila fil mabit ay fil madja'i indan nusus amal hajru fi kalami fa innahu haramun. Jadi kalau sudah kayak begitu karena apa? Mendiamkan ora gelem ngomong kepada perempuannya itu haram hukumnya. Lek wis pirang iku ya harus diceluk, harus diusahakan dipanggil, nyapo ayo rene ngomong-ngomongan lungguh ngomong-ngomongan nyapo kok nesu. Lah apa jam 2 urung mulih nyandi. Biasanya kok kantor jam 12:30, jam 1 wis mulih. Kok sampai jam 2 kok urung mulih. Oh lagi ngasak. Ngasak apa? Golek pari. Jadi kalau jelas ini itu sing kutir gampang curiga. Sebab kalau nggak dicurigani wong lanang sak penake. Jadi sampean juga harus, tapi ya ojo dijamin nemen-nemen
Oleh diwehi duwike, oleh hasilnya seneng, tapi kalau ndak oleh hasilnya nesu. Harus sesuai, bagaimanapun juga saling mengisi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Orang laki-laki pakaiannya wong lanang, pakaiannya wong putri pakaiannya wong lanang. Jadi saling mengisi. Saling mengisi, aja mek gur menangi dhewe. Jadi ilali udrin, kecuali memang muli rada iku enek udur. Nyapa-nyapa. Karena apa ya, kita yang penting jelas. Jadi berbicara itu jelas dan kita tidak sampai menipu, ngapusi, goroh. Aja sampai goroh. Goroh niku kulino biasa. Makanya kalau sampai biasa goroh itu akan biasa. Rawahu Tabrani an Muawiyah ibni Khaidah bi fathil muhmalati wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja mra'atan ala ma qalla minal wahri au katsura laisa fi nafsi. Jadi kalau memang ini dawa ilali udrin, kecuali ngudur. Kecuali ngudur ora apa-apa. Sebagai kasat hadis rawahu Tabrani, yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Muawiyah bin Khaidah. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, artinya mana-mana orang laki-laki yang nikah kepada perempuan dengan mas kawin sedikit atau banyak, memang mas kawin itu ini sekali. Putri aku gelem sama nikah. Kalau umumnya kalau di sini ndak ada narjet sekian apa sekian. Kalau ada daerah-daerah itu biasanya ini bisa ada daerah yang memang punya ini. Kalau di daerah lor biasanya Gresik itu juga perempuan minta ada harga. Nggak tahu kalau Lamongan juga tombone Gresik, mungkin juga ketularan. Kalau kulon ya daerah Magelang, Jogja itu biasanya narjet. Etanan Bali, perempuan di Bali itu memang ini. Tapi memang mas kawin itu ya, ini sekali. Ada yang memang banyak, ada yang sedikit, dan yang perempuan ini lek nrimo ya bimahri alati sholah halan ya, alati sholat ya ruko karo sajadah utak wis nrimo. Tuku nang toko sing paling murah dan obral. Paling murah ning kono obral wisan. Dadi lek wis murah paling kira-kira ruko karo sajadah niku regane 50.000, diobral dadi 20.000. Wis oleh loro, wis sah dadi. Nah, dilala sing putri ya nrimo ae. Ya kita ikune ya dibungkus kertas koran ngene. Nah, iki mas kawine ditepi. Kan di entek lek pancen wali hakim, ya nemoni wali hakim niku anu. Jadi sing putri ndak diwali. Karena nyuwun tulung, Pak, kula nyuwun tulung panjenengan kersa dadi muhakam kula. Sekaligus nikahaken kula kalih tiyang jaler niku. Mas kawine seperangkat alat salat kalih arta Rp150.000. Rp150 ya. Apa enek saiki Rp150. Nah, paling lek 150.000.
Nabi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Hakim satu Muawiyah bin Aidah. Dawuh Kanjeng Nabi, kan orang laki-laki yang nikah kepada perempuan dengan mas kawin sedikit atau banyak, tetapi dia tidak bermaksud akan memenuhi hak-haknya perempuan, tapi ya ora oleh. Akan menipu, akan ngapusi, akan bohongi. Mas kawinnya wakeh. Dan tidak akan wis bar nikah ora akan memenuhi janji-janjine. Dan hak-haknya orang perempuan. Nipu ngapusi. Sampai dia mati belum pernah memenuhi hak-haknya kepada perempuan, maka besok di hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membawa dosa yang besar. Kok wis nikah mas kawin diserahne sakbare kuwi tidak melanjutkan, ndak nekane hak-hake perempuan nih, ya, mergauli wasiruna bil ma'ruf unali basulakum wa antum libasulahun. Akhirnya dia mati. Dia meninggal membawa dosa besar, ya, membawa dosa besar. Seperti orang yang mengerjakan zina. Maka dari itu supaya kita berhati-hati, ya, dipikir mau nikah itu dipikir, terus sampai orang mikir. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi dia di akhirat berdosa besar, membawa dosa besar seperti dosanya orang-orang yang zina. Ilaiha haqqaha li laki Allah yaumal qiyamah wa wazanin. Al hadisa ayqra ayik ro'il hadis, hadis. Ini hadis diceritakan Imam Tabrani, qala rawahu Tabrani an Muawiyah bin Khaidah wa qala sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh artinya
sempurnanya iman. Inna min akmalil mukminin, nak imanan, sempurnane iman itu ahsanuhum khuluqa. Jadi ahsanuhum khuluqa, bagus-bagusnya mukmin, yang bagus budi pakertinya, dan banyak olehnya mengerjakan keutamaan dan menjauhi yang dilarang, meninggalkan kejelekan. Jadi dan banyak olehnya ini belas kasihan, kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah. Jadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna malam yarham saghirona walam yuqir kabirona. Bukan dari golongan umatku orang-orang yang tidak kasih sayang kepada sebawahnya dan menghormat kepada seatasnya. Maksudnya kasih sayang terhadap di bawahnya, usianya, harta miliknya, segala macamnya, ini yang di bawah kita. Hormat kepada seatasnya, yang kuat ukuran adalah umurnya, bukan hartanya, tapi umur. Dan memperbaiki pergaulannya terhadap saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya. Nah, di sini diceritakan oleh Imam Tirmidzi lan Hakim dari Aisyah, Dewi Aisyah. Sabda Nabi lan Tirmidzi wa Hakim an Aisyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Khairukum utawi bagus-bagus sira kabeh iku khairukum oleh bagus sira kabeh li alihi maring aline. Jadi dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagus-baguse sira kabeh iku kang yang dibuat kebaikan kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya. Kala ilihi wa banihi wa aqaribihi wa ana utawi ingsun iku khairukum luwih bagus-baguse sira kabeh li ahli maring ahline maring ahlimu, ahline awake dhewe. Jadi marang keluargane. Rawahu Ibnu Hibban wa qala alaihi salamu khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya bagus-bagus engkau semua itu yang membuat kebaikan kepada orang perempuan. Jadi seapi-api wong lanang iku sing bikin kebaikan, kebahagiaan, jadi senenge sing putri. Tapi sebaliknya juga, sebaik-baik putri juga yang bisa memberi kesenangan suaminya. Khairukum linisa wa ana khairukum linisa. Wariwiyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lan diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaliknya dari harus pergaulan. Man sabara ala su'il khuluq, man tawi sapa wonge sabara kang sabar sapa man ala su'i ngatasé alane khuluqi budi pakertine imroatihi,
wong wadon istrine. Jadi atahu lahu minal ajri mislama atallahu ayyuba alaihi salam ala balaihi fa Allahu talahu bi arba'ati umurin faqdi malih wa waladihi wa tahrikil jasadihi wa hajri jami'in nas lahu illa zaujatahu wa innahu kana lahu min asnafil mal ibilun wa baqarun wa ghanamun wa fiyalatun wa humurun wa kana khamsu mi'ati fadanin yatba'uha khamsu mi'ah. Jadi orang yang bisa sabar kepada kejelekan istrinya itu akan diberikan pahala. Jadi sing sapa wonge iso nyimpen rahasiane sing putri utawa nyimpen rahasiane sing kakung, insyaallah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok enek sing putri niku ngomong-ngomongne sing kakung ning jaba. Iku mboten oleh, senajan to wong sing putri sing kakung niku wau mangane akeh. Wis bojo kuwi mangan masyaallah. Sak tumpun tek diomong-omong nih, buka rahasia. Padahal saling ning ngene unali basulakum wa antum libasulakum, pakaian. Nutupi akhlake, nutupi kebiasaan kakunge. Sing kakung ya nutupi eleke wong putih. Nah, pahalane koyok pahalane Allah maringi pahala kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam tatkala beliau menerima bala dari Allah Ta'ala. Jadi Allah juga akan memberikan cobaan. Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub dengan 4 perkara. Pertama, kehilangan harta Nabi Ayub atau nentek, hartanya habis, dan meninggal putra-putranya mati. Dan disia-sia dicoba kaume. Dan kecuali istrinya, yang mau memperbaiki atau yang menghormat, tetap sayang dengan Nabi Ayub. Jadi man sobaro ala su'il khuluqil mro'atihi a'tahu Allahu minat. Dan Nabi Ayub ini kaya ngono. Akhirnya diikukan bondone, bandane entek, hartane habis, anake putrane meninggal kabeh. Lalu kaume juga tidak taat lagi. Nah, makanya kecuali istrinya yang mau baik dengan Nabi Ayub. Tadi dikatakan
Nabi Ayub punya beberapa harta benda yang habis. Anaknya meninggal. Dan punya unta, lembu, kambing, punya gajah, punya khimar, semuanya hilang. Lalu punya sawah pertanian. Ada pertaniannya itu kalau yang diterangkan di sini 500 apa? 500 bau. Jadi bau itu kalau di sini ada 3.500 meter kali. Sakit banget. Banyak. Ambles semua. Habis. Jadi istri dan hartanya habis, anaknya juga habis. Ya ada 500 khomsumiati abdin hambane. Khomsumiatin 500 anune pembantune. Likulli abdin imro'atun wa malun wa kana ma'ahu salah satu nafarin kota manubi wa kanu kuhulan wa kana iblisu layuh jabu an syai'in minas samawati fayakifu fihinna kaisuma aroda Fasami asolatal malaikati ala Ayuba pakasadahu. Ini Nabi Ayub ini di pengikut 3 kelompok, 3 golongan yang iman dengan Nabi Ayub alaihissalam, dan semua itu masih muda-muda, yang kuat-kuat. Nah, iblis diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa munggah lan tetep di atas langit sewaktu-waktu dirinya ada maksud ke langit, dia dengar para malaikat padha maca selawat nang Nabi Ayub. Nah, iblis ini macam selama itu berusaha jadi penghalang, kasut, drengki lek nek wong manusa niku aktif, manusane niku sregep, manusane niku macam-macam istimewane, dikoyahi, digodho supaya jadi elek, drengki. Dan umat Nabi Ayub sing setia, pemuda-pemuda niku dihasuti, difitnah supaya drengki, pegel nang Nabi Ayub. Iblis ya wadul nyang Allah Ta'ala. Ya Allah, Nabi Ayub niku senantiasa muji-muji teng panjenengan, ya, tidak putus-putus olehnya memuji kepadamu ya Allah, dan syukur. Jadi usul supaya
Allah itu nyoba kepada Nabi Ayub, "Mbok saya usul ya Allah supaya engkau ya, mencoba, nguji, paring cobaan kepada Nabi Ayub supaya tidak mau syukur, tidak mau memuji-muji engkau gitu." Maka Nabi Allah Ta'ala, iblis begitu, sehingga tidak taat. Wa ta'atika faqala Allahullah intolik faqad salatuka ala malihi fantolaka wa jama'a fari sayatini wal jin wa qala lahum qad sulitu ala malin ayyuba wa qala li ifrit minha i'til bila waru'ataha fa ahrikha summa jaa iblis ila Ayub wa wajadahu qa'iman yusolli fa qala lahu akhraqatin nar. Jadi supaya ya Allah, supaya Nabi Ayub tidak taat lagi kepadamu. Lalu Allah bersabda kepada iblis dan memberi kekuasaan kepada iblis untuk merusak Nabi Ayub. Bandane Nabi Ayub sudah dirusak. Lalu iblis berangkat ngontak kanca-kancane, setan-setan lan jin-jin kabeh, berkata begini, saya sekarang sudah diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengerusak harta benda Nabi Ayub alaihissalam. Lan iblis mengucap kepada ngefrit, jin ngefrit, kepalane setan, kamu sekarang datanglah ke tempat unta-untane Nabi Ayub, dan yang mengembalane supaya dirusak habis semua. Dan setelah itu semua habis, hartanya habis, kayak untane habis, lembune habis, dan seterusnya. Lalu iblis datang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tatkala itu Nabi Ayub berdiri sholat. Lalu iblis berkata kepada Ayub alaihissalam demikian, unta mulan pangone pengembalanya sudah terbakar semua, wis entek. Jawabnya Nabi Ayub, alhamdulillah. Ini satu cerita, Kanjeng Nabi pernah bersabda, besok sahabatku ini ada salah satu sing masuk surga keri dewi karena dia kaya raya. Andilalah kalau itu perang, kurmone para sahabatku emang ditinggal perang padha bosok. Akhirnya sahabat sing kaya memang wis bandane di entekne kurma sing busuk-busuk mung dituku supaya dia jatuh melarat. Jatuh melarat. Akhirnya kuasane Allah di Yaman itu ada penyakit, obate kurma sing bosok dibeli
10 kali lipat hargane. Jadi asalnya pengen melarat malah sugih. Malah sugih. Nah, itulah memang orang kaya ini juga ada ini. Yang penting kamu belajar ikhlas. Ikhlas, apa saja yang kau kerjakan ikhlas, supaya kamu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita semoga kita lebih lebih diridhoi oleh Allah, senantiasa uripe niku mendapat taufik, mendapat hidayah, mendapat rahmat, diberikan kesenangan lahir dan batin, diberikan kesehatan rohani dan jasmani, diberikan dzurriyyah sing soleh-solehah sehingga awake dhewe niku dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadi Nabi Ayub dikabari ngono, alhamdulillah. Huwa a'ta wa a'ta niha wa huwa akhadha huwa akhadha summa fa'ala misla dzalika bil ghanami wa ru'atiha summa ja'a ilai Ayub wa qala lahu rasafatil rih zar'aka fahamidallah wa asna alaih summa qala iblis. Jadi Nabi Ayub bisa tenang aja, dulu yang ngasih Allah sekarang dirusak oleh Allah, ya sudah. Kalau dengan demikian iblis terus membakar hewan-hewan punya Nabi Ayub, honam kambing dan pengembala-pengembalanya, sawahnya. Iblis tekonan Nabi Ayub, Ayub, sawahmu, hewan-hewanmu rusak, terterak angin. Dan Nabi Ayub malah ucap alhamdulillah lan muji marang Allah. Lalu iblis matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ora trimo iblis iki. Sumakola iblisu sumakola mongko nuli ngucap sapa iblis. Iblis ora trimo. Salitni alal walatihi baqala lahun tolik ya qad salatuka ala walatihi fadhhaba ilal walatihi wa zalzati wallahu alam. Al-Fatihah. Jadi besok malam 25 kita tutup bareng-bareng, walaupun ini nanti diteruskan lagi kalau sudah dimulai malam 25 besok tutupan supaya diupayakan besok kegiatannya apa yang enak, khataman ya, jelas pakai khataman aja. Jadi setelah setelah tarweh besok di khatami sambil kirim doa terhadap leluhur kita. Jadi kalau alhamdulillah tapi dapat jatah beras, nanti diliwet ya, dikasihkan kelapa sama uyah itu aja, kasih cabai. Jadi yang penduduk sini dapat beras 10 kilo insya Allah. Nanti kalau diliwet 20 kilo cukup Allah. Dan nanti kalau tarweh emas berlian
Ini nanti ya seperti biasa aja lah ya, biar tidak semua ini ya, kalau yang itu nanang sih tidak masalah, yang itu siapa itu teman-teman yang lain jadi ya tetap witir itu 2 salam walaupun boleh. Cah putri wis lungguh nguwadeg neh semua ya, nanti biar ini. Karena kalau umpamanya gitu ya anu dibilangin kok witire sak salamae lah gitu. Ya ma'a kunut. Soal itu umpamanya baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, umpama terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, umpamane langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi alam yajidka yatiman fa'awi dan seterusnya. Jadi kalau kita meneruskan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, jadi tetap bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau memang kamu bablas nih mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kemudian mandek siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi pokoknya langsung juga tidak masalah, cuman yang pas. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak boleh. Jadi kalau memang bablas lanjut ya harus lanjut, ora ambekan, lek ambekan gak oleh. Jadi pokoknya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi kalau sudah mandek maliki yaumiddin, jadi terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi Rabbi firli warhamni Rabbi firli hamni Rabbi firli warhamni. Jadi pamone si tumuk nina. Jadi kemarin ini lagi dalam diskusi di HP masalah tarwah yang cepat itu tadi. Jadi ini ya kemarin kita ini kan ya biasanya itu yang di pondok mantenan ya ada Gus Dia ya baca bismillahirrahmanirrahim, tidak tahu kok secepat itu. Jadi moco tarwah ini 7 menit, salam 23 rakaat 7 menit beres. Kaya apa lah ya keringetan, bar buka langsung rontok, bar tarwah luwe ya ngono di anu lah bawae dhewe iso tumuk ninah. Wis cepet tapi tumuk ninah kan gitu loh. Ya. Istilahnya ojo gelis-gelis tapi cepat. Piye carane? Ojo cepet-cepet tapi pokok gelis. Awakmu ojo banter-banter lek numpak motor. Tapi cepet nyampe. Ya sambil dungo. Jadi ngelingan niku Allah yarham Mbah Ma'ruf niku rumiyin Madura Kamal yang kene Surabaya ini mlaku ning dhuwure ban. Niku istimewa. Niku kula ditelepon kalih Mbah putrane putune Mbah Yai Wahab tambak beras. Niku putrane pernah duwe anak mboten iso mlaku.
wis umur gedhe mboten iso mlaku. Pas Mbah Ma'ruf tindak rono rapat NU dawuh anak kula anu sampean dungane Mbah Kang Kyai. Wo golek kemangi sampe ragi. Sampean tahu ragi? Sing tinggi tape. Kemangi tahu? Oleh gak tahu beli aja pecel lele. Itu diblonyohne sikile. Lho masyaallah swat. Lah iku tak praktekne janji anak cah-cah sik ngurung iso mlaku tak kokon niku. Alhamdulillah iso lelek sampean wis iku diblonyoi tambah lari cepat sampean. Lari cepat makane. Iku sampean taklet nalih Pak. Anake Pak Gofur, Mas Gofur sing kene rene niku. Iku lahir jantungnya bocor. Jadi dokter wah ini sekitar usia sekian nanti dioperasi. Kalau ceritani wis golek sawi kambek brambang kayak ono uyah titik blonyono. Sampai sekarang ya alhamdulillah ditakoni karo dokter lho kok obatnya nang ndi? Kowe ngomong nyang Amerika. Nah, ngobatnya nyang ndi? Alhamdulillah diblonyoi itu sampai sekarang dia sudah kelas 3 SD. Jadi kalau sampai nenek disambati wong kok gumus mlaku. Maca Fatihah wacana ya qawi ya matin gak napas ping 3. Ya qawi ya matin ya qawi ya matin ya qawi ya matin. Kebacut lek ping 3 gak kuat. Nah, itu wacana insyaallah. Jadi supaya sampean gak iso ngomong-ngomong putra putune Mbah Yai Idris itu sing lanang sing barep niku. Mboten iso ngomong-ngomong. Kalih Mbah Yai Kapak kok gawonen yang dulu kalau mau kula keroki. Sane ngomongin ceriwis ngomongnya kata. Dikeroki. Dikerok emas. Dan diwacana ya Sayyidi Rasulullah alimni warobini. Niku wis sampeyan eling-eling. Lah kok pomone si langgeng kok omongnya rada pelu ya. Gosoken kuwi karo taman wacane pecel lele. Apa semua. Apa amin ya ngono lek. Kacae ngantuk ya golekno kuwi karo sambel terong. Insyaallah. Laknoan. Iku anten dingelmoni. Insyaallah lah. Maka lek pun anu karo mlaku tak golekne ijazah-ijazah. Akeh dungane Mbah Ma'ruf niku akeh banget. Kula sing jilid iki kitabe niku kula dadi ning kono. Ning sing paling kula demeni namung akhire surat Kasr. Sing sapa wonge pengen gak sepi dhuwit, wacana akhire surat Kasr iki esuk ping 3 sore ping 3 wallahul khaliqul bariul musawwir. Niku kula waca ping 100 niku ampre ora megur sepi. Ben banjir. Padahal gak banjir ya. Alhamdulillah. Niki lho pokoke sampean kumpung poso sampean mau pasani dungane iso sampean waca. Sajake bisa dimanfaatke nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Nasaluka ya Allah. Wala makula uluman nafi'a wa dhunuba makura wa syara wa rizqa wa syara wal hawaij jamatiyah wa tamama taufiq wa husnal khatimah wa dzurriatan thayyibah wa filan wa iji alana ya Allah. Allahumma barik ya Allah. Barakatan alimatan hidatan amma fitini. Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana innaka jami'un nas ya'mil arifafin. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin ya qawmi ya matin ya qawmi. Allahul kafi wa sadul kafi. Allahumma inni atawassalu ilaika bismikal adzab bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta jalalah. Bifat bisaiti walati adnan wa hati qulubal alamin nabi asli alaya. Allahumma mana rota nabi akatil ba'am. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabbana bifat
fadlika ya Rabbana ghfirli bina ikhwal qaqa wa binasa. Allahumma ij'al ya Allah wa ahlina wa jama'ana ya Allah minal ilmi wal khair. Allahumma salimna min afati dunya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la ilaha illa anta subhanaka. Allahumma balligh salamana wa tahiyyatana wa baligh syafaatana. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.